Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat video player dengan menggunakan ActionScript 2.0. Nah, di sini teman-teman membutuhkan yang namanya button navigasi. Saya membuat 5 buah button. Cara pembuatannya sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya ya, jadi tidak akan saya ulangi. Untuk penamaannya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita sudah punya button ini, kita bisa kunci, lalu kita harus membuat layer baru. Ya, kita bikin layer baru, caranya klik new layer. Lalu di layer baru ini bisa kita kasih nama, tidak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau kita kasih nama misalnya video. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus memperhatikan dulu yang namanya properties yang kita pakai. Di sini kita harus melihat daripada ukuran video yang akan kita pakai. Video yang akan saya pakai semuanya resolusinya 720p. Ya, atau lengkapnya itu dimensinya 1280 dikali 720. Nah, kita harus membuat di sini di bagian properties ya. Caranya diklik di bagian yang abu-abu ini, kita klik, lalu kita lihat di sini ada size, ada ukuran daripada stage ya. Untuk ukuran lebarnya, kita beri ukuran sama atau lebih besar dari video yang kita punya. Sebenarnya kita bisa melakukan resize ukuran video pakai tools yang namanya Free Transform Tool. Tetapi saya pribadi tidak menyarankan ini. Nah, kita harus membuat project seperti ini. Ya, project kita save, disimpan di luar, lalu di dalam posisi yang sama dengan file projectnya, dengan file project filenya, di sini ada folder namanya video. Nah, di dalam video inilah kita masukkan semua video yang kita butuhkan, yang nanti mau kita masukkan ke dalam project kita. Oke, sekali lagi, yang paling penting adalah ini. Ya, file projectnya disimpan di luar dan file videonya dimasukkan di sini. Kita kembali lagi ke project utama kita. Sebelum kita melakukan import video, pastikan project kita sudah dalam kondisi di save atau disimpan. Oke, jadi tidak ada simbol bintang di bagian atas ini. Setelah itu kita masuk ke file, lalu kita pilih import, lalu kita pilih import video. Nah, untuk video, pemilihannya import video. Oke, kita pilih import video, lalu di sini kita pilih yang atas, on your computer, jangan pilih yang di bawah. Kalau yang di bawah ini artinya streaming. Kalau yang di atas ini artinya videonya sudah ada. Oke. Nah, sekarang di sini ada dua pilihan juga, load ataupun embed FLV. Ya. Nah, saya pilih yang ini, load external video with playback component. Oke. Setelah itu ya, jadi ini on your computer dan load external video with playback component. Setelah itu kita pilih browse dan kita arahkan ke folder video yang tadi, folder video, lalu kita klik video yang mau kita import, yaitu saya masukin dulu video 1. Setelah itu di open. Setelah itu kita next dan kita bisa memilih skin. Skin yang teman-teman pilih apa saja bebas. Teman-teman harus melihat ya tata letak daripada skinnya. Ada yang di bawah, ada yang di dalam. Jadi, keuntungan menggunakan metode seperti ini adalah kita tidak perlu ngoding untuk membuat tombol play, stop, pause, dan seterusnya. Itu nggak usah. Semuanya bisa dihandle pakai skin yang ada di sini. Oke? Nah, di sini teman-teman pilih saja. Apapun pilihan teman-teman, semuanya juga benar. Ya, misalnya saya pakai yang ini. Still overall. Teman-teman boleh menggunakan skin yang sama ataupun berbeda, nggak jadi masalah. Setelah itu kita next, finish. Hal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah content path. Kalau teman-teman benar masukin videonya, maka content path-nya akan seperti ini tulisannya. Video garis miring video 1. Ya. Kenapa? Karena di sini tuh maksudnya adalah videonya ada di dalam folder video dan nama filenya adalah video1.mp4. Kalau teman-teman malah keluarnya misalnya C program file bla 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 bla, berarti salah. Kita tidak mau hal tersebut. Jadi ikuti langkah atau step by step dari video yang saya ajarkan ya, seperti itu.
Oke, di sini konten path-nya sudah benar ya. Video garis miring video 1. Tinggal kita manage saja di bagian sini ya. Di bagian sini kita bisa manage saja. Kita bisa pilih yang ini skin auto hide, checklist atau tidak, atau kita coba running dulu ya. Oh ya, posisinya di sini menutupi tombolnya. Saya di sini geser ke bagian atas sedikit. Oke. Oke, di sini tata letaknya sudah saya ubah. Untuk tata letak nggak jadi masalah, teman-teman boleh sama, boleh juga beda, nggak jadi masalah. Yang penting ada button dan ada videonya. Oke, nah di sini kita coba putar lagi, kita play. Ya, ini pause, play, stop. Ya, praktis ya. Video yang kita play di sini di video player sudah include dengan suaranya. Ya, jadi begitu ya, sangat mudah sekali. Nah, cara yang saya ajarkan ini adalah cara yang tidak pakai coding. Ya, hanya mengandalkan video yang ada di dalam keyframe. Nah, jadi kalau keyframe-nya ada 5, berarti untuk 5 video. Jadi kan saya punya video ada 5 buah. Berarti kita harus membuat keyframe sebanyak 5 buah. Masing-masing dari keyframe adalah mewakili satu video. Oke, paham ya? Nah, sekarang gini. Untuk button, layer button, frame nomor 5 kita klik kanan, insert frame. Dan untuk layer video, frame nomor 2 kita klik kanan, insert blank keyframe. Setelah itu kita save dan lakukan lagi import video. Import video. Setelah itu kita browse, kita next, ya pilih skin, next, finish. Lalu tata letaknya kita atur. Ini video 1 tadi ya. Ini video yang kedua. Nah, video yang kedua ini ceritanya untuk skinnya saya mau auto hide-nya di checklist. Jadi ini di checklist. Oke, kita lihat. Oke. Di bagian ini kita lihat di sini seolah-olah error ya. Karena apa? Karena belum pakai coding. Oke. Kita harus tambahkan dulu coding. Kode yang pertama tentu saja adalah stop. Berikutnya apa? Nah, di sini codingnya sebenarnya sama dengan manajemen timeline yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sintaknya sudah seperti ini ya. Simple ya. Go to end stop 1, go to end stop 2 dan seterusnya. Mari kita coba. Oke, ini yang satu. Ya, fungsi yang ini dan ini tidak berjalan baik ya. Kita lihat, ini tadi video 1, sekarang saya klik yang 2 ya. Oke, lihat. Skinnya ketika mouse-nya tidak fokus di sini, maka dia hide. Kalau yang ini, oke, kalau yang ini kita mouse-nya di luar juga, maka skinnya tetap muncul. Yang ini hide. Mari kita modifikasi yang lain ya. Yang ketiga ini kita modifikasi, tapi cara yang ketiga ini kita cukup memodif dari yang sebelumnya aja. Jadi kita bisa saja terus-menerus melakukan file, import video dan seterusnya, itu bisa. Atau kita bisa melakukan pembuatan keyframe baru dengan melanjutkan keyframe yang sebelumnya. Oke, gini aja lah. Kita langsung praktekkan. Pada layer video, frame nomor 3, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, ini ketika kita melakukan insert keyframe, maka dia akan mengcopy paste keyframe sebelumnya. Di sini tinggal kita edit. Kita edit yang ini ya. Kita edit, kita browse, lalu kita pilih video yang ketiga misalnya. Oke. Sama saja caranya. Lalu di sini ceritanya autoplay-nya sama saya di uncheck. Jadi tidak langsung ngeplay.
Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini yang ke satu, langsung play. Yang kedua, langsung play. Yang ketiga, tidak langsung play. Jadi autoplay-nya tidak aktif. Kita harus play secara manual. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian sini. Ya, frame nomor 4 kita klik kanan, pilih insert keyframe. Ya. Lalu kita ganti videonya. Oke. Dan skinnya juga kita ubah. Ya, teman-teman mau ngubah skinnya apa aja bebas ya. Misalnya saya cuma pilih ini doang, Still Overplay Sync Mode. Kita oke. Sekarang skinnya saya ubah. Running. Ini yang ke satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, tidak langsung ngeplay, manual. Ini yang keempat, skinnya berubah ya. Sekarang yang terakhir, klik kanan, insert keyframe. Tinggal ubah saja ke video yang kelima. Oke, setelah itu kita running lagi. Ini video 1, video 2, video 3, tidak langsung ngeplay. Video 4, oke. Dan video 5. Ini pen tool, ini pensil tool. Oke, jadi bagaimana? Mudah ya? Membuat video player di Flash itu mudah. Asalkan kita disiplin penempatan foldernya, maka project ini akan aman. Mari kita lihat di Windows Explorer ya. Nah, di Windows Explorer kita punya file project fla, lalu ada SWF, ini skin ya. Ini skin. Lalu ada SWF lagi, Still Overplay Sync Mode, ini juga skin, dan ini adalah video playernya. Nah, kalau kita mau membuat ini menjadi aplikasi, maka kita butuh exe. Cara membuat exe adalah kita harus pastikan ini save di posisi yang terakhir, jadi tersave seperti ini. Ini sudah disimpan. Ya, lalu kita klik di bagian sini, boleh, atau masuk ke file, publish setting juga boleh, sama saja. Di bagian publish setting, kita pilih SWF, kita checklist, HTML-nya kita buang, lalu kita checklist juga WinProjector. WinProjector adalah exe. Kalau SWF adalah SWF. Setelah itu kita tekan tombol publish. Setelah dipublish kita oke, kita save lagi. Sekarang file yang sudah kita publish ada di mana? File yang sudah kita publish adanya di sini. Oke, adanya di sini ya. Video player exe. Mari kita lihat. Ya, ini filenya ya yang sudah kita publish. Ya, ini video 2. Ini video 3. Video 4 dan video 5. Sekarang bagaimana jika video player kita ini mau diputar di komputer orang lain? Yang teman-teman butuhkan adalah file ini, dan ini. Apa kesimpulannya? Jadi, file yang kita butuhkan adalah file exe-nya. Yang kedua adalah skin-nya, skin yang kita pakai. Tadi yang saya pakai ada dua kan? Saya pakai Still Overall dan pakai Still Overplay Sync Mode. Ini yang saya pakai. Jadi 1, 2, 3 ditambah dengan semua file video. File video tersebut saya simpan semuanya di folder video. Maka dari itu 1, 2, 3, 4 ini harus di copy. Sedangkan fla dan SWF-nya ini tidak wajib. SWF yang ini ya, karena kan kita sudah punya exe. Oke. Jadi kita copy, lalu bisa kita pindahkan ke komputer orang lain. Contoh seperti ini. Nah, sekarang project ini sudah kita copy di komputer yang lain. Nah, cara membukanya bagaimana? Kita pilih yang exe-nya. Ketika kita buka videonya ngeplay, semuanya ada, skinnya ada, berarti teman-teman bisa melakukan manajemen file atau manajemen foldernya di video player. Tapi kalau misalnya ada video yang nggak ke-play atau ada skin yang nggak tampil, itu berarti teman-teman ada salah. Mungkin bisa jadi dari
project flaw-nya, atau bisa jadi salahnya itu adalah karena filenya belum ke copy. Kita coba aja ya. Oke, ini projectnya, video 1 ada, skinnya ada. Video 2 ada, skinnya ada. Video 3 play ada, skinnya ada. Video 4 skinnya ada, videonya ada. Lalu yang kelima, skinnya ada, videonya ada. Berarti kita sudah menempatkan semuanya di posisi yang benar. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan teman-teman ketik saja di bagian komentar di bawah. Saya Bella Hardiana undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam programmer dan salam programmer.